أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ma'asyiral jamaah yang kami muliakan, Pak Imam Masjid Jami', Ketua DKM, para pengurus Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, dan seluruh jamaah yang semoga senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan dan dilapangkan rezekinya. Pada malam yang penuh berkah kali ini, insyaallah kita akan membahas ayat-ayat Allah Azza wa Jal, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah taala mengingatkan kita tentang ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman saling bersaudara, maka perbaikilah hubungan antara kalian, antara orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini, ma'asyiral jamaah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang mengucapkan la ilaha illallah tanpa ada embel-embel organisasi dan ormas. Dari sini dapat kita ambil pelajaran, ma'asyiral jamaah, bahwasanya persaudaraan di dalam Islam, ukhuwah di dalam Islam itu dibangun atas dasar iman, atas dasar akidah, bukan atas dasar bendera sesuatu kelompok. Setiap orang yang beriman, mereka saudara kita. Selagi rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, maka mereka adalah ikhwah, mereka adalah saudara kita. Oleh karena itu kita tidak boleh merusak hubungan antara muslimin, karena mereka saudara kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka bersaudara. Para ulama ahli tafsir berupaya untuk menjelaskan kandungan ayat ini. Apa yang terkandung di dalam ayat yang istimewa ini? Al-Imam At-Tabari, salah seorang ulama ahli tafsir dari kalangan ulama-ulama ahli tafsir al-awwalun, termasuk ulama ahli tafsir di awal-awal zaman keemasan Islam. Beliau menafsirkan ayat ini di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, annal mu'minina ba'duhum li ba'din ikhwah fid din. Antara mukmin dengan mukmin yang lain, mereka bersaudara dalam bingkai agama. Jadi yang menyatukan kita, walaupun kita berbeda suku, berbeda nasab, berbeda jabatan, dan berbeda kelas, akan tetapi itu tidak memisahkan kita. Yang menyatukan kita adalah ad-din, agama, dinul Islam, agama Islam. Subhanallah. Ini yang menjadikan manusia setara. Di dalam agama Islam tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Innallaha la yanzuru ila amwalikum wala suwarikum. Allah tidak melihat harta dan rupa kalian. Ini kata Rasulullah. Innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya yang Allah lihat adalah hati, iman yang tertancap. Subhanallah, iman yang mengakar. Wa a'malikum,
dan amalan kalian. Oleh karena itu, ma'asyiral jamaah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, hubungan kita dengan sesama muslim itu dibangun atas dasar iman dan amal soleh. Semakin baik dan semakin soleh seseorang, hendaknya kita menjadikannya sebagai teman akrab, teman karib. Karena teman yang soleh itu akan menyelamatkan kita dari kerusakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengingatkan setiap orang yang ingin mencari sahabat harus berhati-hati. Kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu mengikuti kebiasaan dan agama temannya. Falyanzur amman tukhalil. Maka lihatlah siapa orang yang engkau jadikan teman. Subhanallah. Kalau kita menjadikan teman orang yang pemabuk, kita yang awalnya tidak pemabuk nanti jadi suka mabuk. Kalau kita menjadikan seseorang yang hobi judi online sebagai teman karib, kita yang awalnya tidak suka berjudi, bisa-bisa kita jadi penjudi. Subhanallah. Oleh karena itu, teman bukanlah perkara sembarangan. Saudara bukan perkara sembarangan. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk memperluas tali persaudaraan kita kepada setiap orang yang beriman. Kalau ada saudara kita yang terjerumus ke dalam kemaksiatan dan dosa, kita sebagai seorang mukmin menyelamatkannya. Subhanallah. Menyelamatkan mukmin yang terjerumus ke dalam dosa. Ma'asyiral jamaah, itulah persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang dibangun atas dasar Islam. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, beliau menafsirkan surat Al-Hujurat di atas. Surat Al-Hujurat ayat ke-10. Apa kata Al-Imam Ibnu Katsir? Jami'ul mu'minin ikhwatun fid din. Semua orang muslim, orang mukmin, mereka semuanya bersaudara. Baik orang Jawa, orang Melayu, orang Batak, orang Sunda, selagi mereka mukmin, mereka saudara semuanya. Oleh karena itu, dalam membantu dan menolong bukan dikarenakan atas dasar keanggotaan dan kepesertaan dalam suatu komunitas, tidak. Tetapi kita menolong seseorang atas dasar iman. Subhanallah. Bukan berarti kita tidak menolong orang-orang non-muslim, tidak. Islam memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang-orang non-muslim. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, faqulu linnasi husna. Ucapkanlah yang baik kepada manusia. Para ulama ahli tafsir, di antaranya ada seorang ulama ahli tafsir yang bernama Mujahid. Beliau mengatakan, apa arti ucapkanlah yang baik kepada manusia? Kata beliau, linnasi kullihim, kepada seluruh manusia, mu'minan kana au kafiran, baik kepada mukmin atau kepada kafir. Ini secara umum. Seandainya kita diperintahkan berkata yang baik kepada orang non-muslim, lalu bagaimana kepada saudara kita sesama muslim? Tentu lebih baik kita. Subhanallah. Tentu lebih bijaksana kita kepada sesama muslim. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di dalam banyak ayat. Di antaranya surat Al-Hasyr ayat ke-9. Allah menjelaskan tentang para sahabat Muhajirun dan sahabat Ansar di dalam ayat ini. Apa yang Allah jelaskan kepada kita? Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Dan orang-orang Ansar yang bertempat di kota Madinah, yang dimana mereka telah beriman, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang muhajirun yang hijrah ke Madinah, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapati sesuatu di dalam hatinya atas apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirun. Para sahabat Ansar, mereka menginfakkan dan memberikan harta mereka kepada orang-orang muhajirun. Subhanallah. Karena orang-orang muhajirun datang ke kota Madinah dalam keadaan fakir. Mereka meninggalkan harta mereka di Makkah,
rumah, unta, peternakan ditinggal demi hijrah ke Madinah. Subhanallah. Disambut oleh orang-orang Ansar. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka mendahulukan muhajirun daripada diri mereka. Subhanallah. Mereka mendahulukan kepentingan orang-orang muhajirin. Walau kana bihim khasasa, walaupun mereka membutuhkan apa yang mereka berikan tadi. Mereka punya harta, mereka butuh, mereka bagi dua. Subhanallah. Berkata para ulama ahli tafsir, di antaranya Mujahid, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Apa kata Mujahid tentang ayat ini? Kanal ansaru yu'thiruna ikhwanahum al-muhajirin bita'amin wa malin hatta nazalat hadhil ayah. Orang-orang Ansar, mereka mendahulukan orang-orang muhajirin dalam urusan makan, minum, dan harta. Artinya apabila mereka punya harta, mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Bahkan ada yang bagi dua hartanya. Subhanallah. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim tentang ayat ini di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Apa kata Al-Imam Ibnul Qayyim? Al-itharu min samaratil ukhuwatis sadiqah. Mendahulukan mukmin yang lain, mengutamakan mukmin yang lain, ini merupakan buah dari persaudaraan atas dasar iman dan Islam. Jadi persaudaraan atas dasar iman dan Islam itu akan menghasilkan buah yang manis. Apa buahnya? Dia akan mendahulukan saudaranya dalam urusan duniawiyah. Dia tidak mendahulukan dirinya dalam urusan jabatan. Dia nggak mikir dirinya. Subhanallah. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya, beliau-beliau ini pernah ditawari jabatan, tapi tidak mau. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah pernah sampai di penjara karena menolak jadi pejabat. Subhanallah. Oleh karena itu banyak kisah pada ulama-ulama terdahulu, mereka mendahulukan, apalagi perkara dunia, mereka dahulukan orang lain. Mereka nggak mau. Subhanallah. Kalau di zaman ini betapa banyak manusia berebut perkara dunia, bahkan saling menjatuhkan, saling menghina, saling memfitnah. Semoga Allah lindungi kita dari hal yang seperti itu. Kemudian Ibnul Qayyim, beliau melanjutkan penjelasannya. Wala yaqumu bihi illa man zaharallahu qalbu illa man taharallahu qalbahu min hubbid dunya. Dan tidak mungkin seseorang memiliki persaudaraan keislaman yang jujur melainkan orang-orang yang Allah sucikan hatinya dari cinta dunia. Subhanallah. Banyak orang cinta dunia dan takut mati, ma'asyiral muslimin. Karena cintanya dia dengan dunia, dia berani berbohong dan berdusta hanya karena kelezatan dunia yang sesaat. Subhanallah. Apa kata Allah tentang nikmat dunia ini? Apa kata Allah tentang nikmat dunia yang sesaat ini? Dunia yang subhanallah, yang tiada arti di sisi Allah. I'lamu, kata Allah di dalam surah Al-Hadid, annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah lahu, ya, kelalaian, wazinah, perhiasan, watafakhurum bainakum, saling berbangga, watakathurum fil amwali wal aulad, saling memperbanyak harta dan keturunan. Subhanallah. Itulah orang-orang yang jauh dari iman, berbangga dengan harta, banyak-banyak ngumpulin duit untuk berbangga, banyak-banyak mengumpulkan aset. Dia lupa banyak fakir miskin, banyak janda, banyak anak yatim. Subhanallah. Dia lupa dengan la ilaha illallah. Ada konsekuensi dari la ilaha illallah, menolong anak yatim, menolong para janda, menolong fakir miskin. Apa kata Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari? Kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahakadha. Aku dan orang-orang yang menolong anak yatim nanti di hari kiamat dekat seperti ini, kata Rasulullah. Seperti jari tengah dan jari telunjuk. Kalau kita ingin dibangkitkan di padang mahsyar, di samping kita Rasulullah, tolonglah anak yatim.
Kalau kita ingin berada di dalam surga yang selevel dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolonglah anak yatim, fakir miskin. Subhanallah. Sekarang manusia lalai dengan menolong saudaranya yang lemah. Subhanallah. Mereka saling menindas demi harta dan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengingatkan kita, innallaha auha ilayya an tawadhu. Allah telah menurunkan wahyu kepadaku, kata Rasulullah. Apa isinya? An tawadhu, agar kalian menjadi orang yang saling rendah hati. Apa tujuannya kalau kita saling rendah hati? Hatta la yafkhar ahadun ala ahad. Apabila kalian saling rendah hati, kalian tidak akan saling berbangga. Yang satu berbangga punya speed, yang satu berbangga punya kelong, yang satu berbangga punya toko besar, yang satu berbangga punya jabatan tinggi. Kalau kita punya iman dan ketawaduan, kita nggak akan berbangga. Kemudian kata Rasulullah, wala yabghi ahadun ala ahad. Apabila kalian saling rendah hati, tidak ada satupun di antara kalian yang menindas. Berarti persaudaraan dalam Islam harus ada sifat yang tidak boleh lepas, rendah hati. Begitu juga orang yang berilmu, seorang ustadz, seorang dai, seorang kiai, seorang buya, tidak boleh merasa hebat di hadapan jamaahnya, di hadapan orang awam. Belum tentu seorang ustadz, kiai dan buya lebih mulia daripada orang yang mendengarkan ceramahnya. Belum tentu, apabila dia tidak mengamalkan apa yang dia ajarkan. Berat, ma'asyiral muslimin. Kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau mengingatkan kita. Apa kata Rasulullah? Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yazlimuhu. Dia tidak menzalimi saudaranya. Subhanallah, di zaman ini tanpa sadar banyak seorang muslim menzalimi muslim yang lainnya, mencemarkan nama baik saudaranya, membunuh karakter saudaranya. Subhanallah. Wala yahqiruhu. Seorang muslim tidak merendahkan muslim yang lainnya. Subhanallah. Mungkin berat ini untuk kita amalkan, wahai jamaah. Tapi kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk mengamalkan sabda Nabi. Karena Nabi SAW adalah suri tauladan kita. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Tidak ada suri tauladan yang baik yang bisa menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang penuh dengan cobaan dan kehidupan akhirat nanti, kecuali kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Rasul mengingatkan kita. Apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia menginginkan kebaikan, apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai ada pada diri saudaranya sesama muslim. Kalau kita ingin sehat, kita berharap saudara kita juga sehat. Kalau kita ingin berlapang rezeki, kita berharap saudara kita sesama muslim, tetangga kita yang muslim juga berlapang rezeki. Mungkin kita memiliki cita-cita ingin jadi pejabat, ingin jadi pengusaha besar. Ketika kita melihat saudara kita sesama muslim, maka kita harapkan dia juga jadi pejabat, dia juga jadi pengusaha besar. Ini makna hadisnya. Subhanallah. Berkata Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi adalah seorang ulama yang bermazhab Syafi'i. Beliau punya kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau menjelaskan hadis ini di dalam kitab tersebut. Apa kata Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i? Beliau berkata,
la yutimmu imanul abdi, iman seorang hamba tidak akan sempurna, kata Al-Imam An-Nawawi, hatta yuhibba li akhihil muslimi minal khairi ma yuhibbu li nafsihi, sampai apa yang dia harapkan dan dia inginkan berupa kebaikan duniawiyah dan akhirat yang ingin dia raih, yang ingin dia capai, juga dicapai dan dimiliki oleh saudaranya sesama muslim. Subhanallah. Wa yakrahu lahu syarra kama yakrahu li nafsihi, dan dia tidak menginginkan apa yang dia benci berupa keburukan dan musibah menimpa dirinya juga menimpa saudaranya. Dia enggak ingin itu. Ini mukmin yang sempurna imannya. Dia enggak berharap melihat saudaranya sedih. Kalau ada seorang muslim sedih, dia juga sedih. Kalau ada saudaranya yang kelaparan, dia juga lapar. Kalau ada saudaranya yang tidak memiliki kendaraan, dia merasakan bagaimana saudara saya itu enggak punya kendaraan. Dia berpikir, subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan tentang makna hadis ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu. Apabila salah seorang di antara kalian menyayangi saudaranya sesama muslim, maka sampaikan. Kenapa disampaikan? Fa inna dzalika abqa lil mawaddati wa athbat lil qulub fil qulub. Karena ketika kita menyampaikan kepada saudara kita sesama muslim, kita menyayangi mereka, maka itu akan menjadikan hubungan kita dengan saudara kita semakin kuat, mengakar dalam hati. Subhanallah. Ini kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, di dalam sejarah Islam, perjalanan Rasulullah dan para sahabat, ketika para sahabat ada di Madinah, Rasulullah melakukan sebuah tindakan yang sangat bersejarah, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Anas bin Malik? Lamma qadimal muhajirun al-Madinata, ketika orang-orang muhajirin sampai di kota Madinah, akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansari. Rasulullah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Subhanallah. Setelah orang-orang muhajirin sampai di Madinah, walaupun sudah ada beberapa orang sampai, kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah melalui kisah yang panjang. Subhanallah. Suatu hari Fatimah masuk ke dalam rumah menangis. Maka Rasulullah sebagai seorang ayah yang baik bertanya kepada anaknya, "Ya Fatimah, ma yubkiki?" Wahai Fatimah, apa yang menjadikan engkau menangis wahai anakku? Maka Fatimah menjawab apa yang dia lihat dan dia dengar. Fatimah berkata, "Innal mala'a min Quraisy." Wahai ayahku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang Quraisy, para pembesar Quraisy, ya'tamiruna ala an yaqtuluk, mereka bersepakat untuk membunuhmu wahai ayahku. Subhanallah. Lihat ini apa yang Rasul lakukan. Rasul meminta diambilkan air wudu. Fatawadda'a wudu'ahu lis-shalah, maka beliau berwudu sebagaimana wudunya untuk salat. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian Rasulullah salat 2 rakaat. Dapat kita ambil pelajaran ma'asyiral jamaah, salat adalah jalan keluar dalam menghadapi masalah. Jadi kalau saudara kita ada masalah, apalagi masalah keuangan, jangan suruh
ya, pinjam di pinjaman online atau pergi ke orang-orang yang membungakan harta dan uang dengan cara riba. Perintahkan saudara kita untuk sholat 2 rakaat, minta sama Allah Azza wa Jalla, berdoa sama Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ikhlas menyifati dirinya dengan As-Samad? Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Dialah Allah, tempat bergantungnya segala makhluk. Berarti makhluk itu hanya bergantung kepada Allah. Subhanallah. Makanya Rasulullah meminta petunjuk kepada Allah. Akhirnya diizinkanlah beliau untuk hijrah ke Madinah. Subhanallah. Perjalanan yang panjang. Ketika beliau di hari Senin sampai di Quba, beliau istirahat di sebuah tempat yang bernama Quba, dan beliau membangun masjid yang dinamakan dengan Masjid Quba. Subhanallah. Beliau beristirahat selama 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamisnya beliau berangkat ke Madinah. Subhanallah. Dan Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibangun di dalam sejarah Islam. Dan masjid ini memiliki keistimewaan. Apa kata Rasulullah tentang Masjid Quba? Man tatahhara fi baitih. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, di kediamannya, di tempat dia tinggal. Thumma ata Masjid Quba. Kemudian ia mendatangi Masjid Quba. Fasalla fihi salatan. Kemudian dia salat di dalam Masjid Quba. Fakana lahu ka ajri umratin. Maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berumrah. Lihat ini ma'asyiral muslimin. Subhanallah, keagungan Masjid Quba. Ya. Semoga kita semua yang ada di sini bisa Allah rezekikan untuk salat di Masjid Quba, mendatangi Al-Haramain, mendatangi Mekah dan Madinah, 2 kota yang suci yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Dajjal ketika dia keluar, diizinkan oleh Allah untuk keluar, dia mendatangi seluruh belahan dunia illal Makkah wal Madinah, kecuali Mekah dan Madinah. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau menjelaskan tentang hadis yang kita bahas tadi, yakni Rasulullah mempersaudarakan antara orang Muhajirin dan Ansar. Al-Imam Ibnu Hajar ini kami jelaskan sedikit. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis yang hidup di abad pertengahan. Beliau bermazhab Syafi'i. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Fathul Bari, yang menafsirkan dan menjelaskan tentang kandungan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, digunakan oleh seluruh kaum muslimin di penjuru dunia. Saking istimewanya kitab tersebut. Apa kata Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari? Beliau berkata, "Kanatil mu'akhatu taqtadi tawarusa wal muawanata wan nusrata." Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar, di dalamnya terdapat butir-butir perjanjian. Apa butir-butir itu? Saling mewarisi, saling tolong-menolong, saling membantu. Subhanallah. Kemudian berkata Al-Imam Ibnu Hajar, "Tsumma nasakhat tawarus wa baqiya al-ukhuwatu 'ala at-tanasuhi wal mawaddati." Setelah turun ayat waris, tidak ada lagi pembagian harta warisan antara Muhajirin dan Ansar yang dipersaudarakan. Sebelum ayat waris turun, orang-orang Muhajirin dan Ansar yang dipersaudarakan, apabila Ansar meninggal, hartanya dibagikan kepada Muhajirin yang menjadi saudaranya, yang dipersaudarakan oleh Rasulullah kepadanya. Lihat sampai seperti itu. Ya, kedekatan mereka. Subhanallah. Dan orang-orang Ansar ini, kata para ulama, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, ya, Rasulullah mempersaudarakan antara Sa'ad ibn Rubi' dan Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Ketika Abdurrahman bin Auf yang seorang Muhajirin
dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rubai', orang Madinah, orang Ansor yang kaya. Sa'ad bin Rubai' berkata kepada Abdurrahman bin Auf. Apa yang dia katakan? Ya Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, inni aktsarul ansari malan. Aku adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya. Subhanallah. Kalau kita punya saudara orang kaya, seneng itu. Seandainya saudara kita bupati, walaupun orang jauh, pasti kita ngaku saudara dekat. Subhanallah. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rubai', orang kaya. Maka Sa'ad bin Rubai' berkata kepada Abdurrahman bin Auf, aku ini orang yang paling kaya di kalangan Ansar. Fa'aqsimu laka nisfa mali, maka aku akan berikan kepada engkau setengah hartaku. Subhanallah. Bayangkan ma'asyiral muslimin. Tidak sampai di situ. Sa'ad bin Rubai' ini punya istri lebih dari satu. Lihat ini ma'asyiral muslimin. Dia berkata kepada Abdurrahman bin Auf, karena dia tahu Abdurrahman bin Auf datang dalam keadaan fakir, pasti dia butuh harta, dia butuh pasangan hidup. Tidak hanya berhenti ambil sebagian hartaku, tidak. Kemudian Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, lihatlah istriku, yang mana satu yang engkau tertarik, lihat itu, maka aku akan lepaskan dia dan engkau boleh menikahinya. Subhanallah. Tidak ada persaudaraan yang seperti ini kecuali yang terjadi pada sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, bagaimana kita ikuti mana yang mampu, ya. Walaupun mungkin hanya sedikit yang bisa kita ikuti dari sahabat Ansar dan Muhajirin. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? An takuna tabi'an lil khair khairun min an takuna ra'san fis syarr. Engkau menjadi pengikut kebaikan lebih baik daripada engkau menjadi, ya, pelopor dalam kebatilan. Kita jadi pengikut saja. Dan kita berharap kita bisa menjadi orang-orang yang mempeloporkan kebenaran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah mengingatkan kita, inna minan nasi nasan mafatihal khair. Sesungguhnya ada sekelompok manusia, mereka adalah pelopor dalam kebaikan, nyontohin kebaikan kepada orang-orang, ngajak kepada kebaikan, ngajak salat, ngajak dengar ceramah, mengajak bekerja yang baik dan benar, mengajak untuk memakan harta yang halal, meninggalkan yang haram. Ini orang yang baik. Maghaliqal syarr, kata Rasulullah. Dan dia adalah pelopor di dalam melawan kebatilan. Semoga kita menjadi orang yang seperti ini. Subhanallah. Kita kembali kepada hadis Abdurrahman bin Auf ini. Ketika Abdurrahman bin Auf mendengar perkataan Sa'ad yang ingin membagi hartanya dan mempersilahkannya untuk menikah dengan salah satu istri yang dia inginkan, maka Abdurrahman bin Auf berkata dengan perkataan yang istimewa. Dia tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa ahlika. Wahai Sa'ad, semoga Allah memberkahi dirimu, hartamu, dan keluargamu. Aku tidak butuh itu. Subhanallah. Lihat ini. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suqi. Yang aku butuhkan, engkau tunjukkan kepada aku mana pasar. Jadi Abdurrahman bin Auf gak mau minta, dia mau kerja. Ini sifat seorang muslim. Seorang muslim tuh gak boleh malas-malasan. Nah itu dia, ngopi, kerja malas. Di jam kerja ngopi, pulang kerja ngopi, malam ngopi. Nah itu dia. Subhanallah. Kerjaan tak selesai. Subhanallah. Ada masyarakat butuh bantuan nak buat administrasi, kita ngopi dulu. Subhanallah. Sebulan tak selesai itu. Musibah ini. Abdurrahman bin Auf tidak seperti itu. Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah fakir, akhirnya menjadi miliuner.
Oleh karena itu kalau kita mau mendapatkan dunia, subhanallah, kita harus berupaya, berikhtiar. Bukan nongkrong di warung kopi, bukan. Ikhtiar bekerja, muamalah, mencari harta yang halal. Subhanallah. Bekerja yang baik dan benar. Makanya Abdurrahman bin Auf berkata kepada Sa'ad, "Dullani 'alas suq." Tunjukkan kepadaku mana pasar. Lihat ini, menunjukkan mental Abdurrahman bin Auf, bukan mental tukang minta-minta. Nah, itu dia. Jangan jadikan dalam diri kita mental minta. Apalagi kita seorang abdi masyarakat, abdi negara. Jangan biasakan menerima amplop. Apalagi kita sudah digaji oleh negara. Tugas kita adalah melayani masyarakat. Adapun amplop yang kita terima dari masyarakat, maka telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau mengirimkan seorang pegawai zakat ke rumah seorang miliuner. Maka dihitung harta zakatnya dengan baik dan benar. Diterangkan kewajiban zakat yang harus dia bayar. Maka sahabat yang wajib membayar zakat tadi menunaikan harta zakatnya dan memberikan hadiah untuk pegawai zakat tadi. Subhanallah. Datanglah pegawai zakat itu kepada Rasulullah, menyerahkan harta zakat sesuai dengan tupoksinya sebagai pegawai. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, ini harta zakatnya dan ini hadiah untuk aku." Apa kata Rasulullah? "Serahkan hadiah itu kepada Baitul Mal." Maka sahabat tadi berkata, "Ya Rasul, aku kerja." Ya. Subhanallah. Rasul jelaskan. Nah, di sini penting. Kalau seandainya engkau duduk di rumah, maukah orang itu memberikan engkau hadiah? Berarti orang-orang yang sudah bekerja di instansi dan digaji, dia tidak boleh menerima hadiah dari kewajiban yang harus dia kerjakan. Karena dia sudah mendapatkan gaji dari pelayanan yang dia berikan. Kalau ini diterapkan di negeri kita, subhanallah, betapa indahnya negeri kita. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan. Berkata Al-Hasan Al-Basri. Ada seorang tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata, "Al-mu'minuna fi tawadduhihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kal jasadil wahid." Seorang mukmin, seorang muslim, orang-orang yang beriman dalam hal cinta, kasih sayang, kelembutan, mereka itu seperti satu badan, satu jasad. Berarti kita ini semuanya satu badan, seolah-olah seperti itu. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Apabila ada salah satu bagian tubuh yang sakit, seluruh tubuh tidak bisa tidur, merasakan demam dan begadang sepanjang malam. Berarti kalau ada saudara kita yang susah, yang sakit, kita juga memikirkan tentang dia. Subhanallah. Ada saudara kita yang tertimpa musibah, kita berpikir bagaimana musibahnya bisa diselesaikan. Seperti itulah seorang muslim. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? "Istausi bi ikhwanika khaira." Berilah nasihat yang baik untuk saudaramu. Seorang muslim itu memberi nasihat, bukan mencela, dan tidak membongkar aib seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau bersabda, "Man satara musliman." Barang siapa yang menutup aib seorang muslim. Ini penting untuk kita dengarkan dan kita tancapkan di dalam hati kita. Barang siapa yang menutup aib saudaranya sesama muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirati, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau aib kita mau ditutup, jangan kita buka aib saudara kita sesama muslim.
Kalau kita tahu dia punya kesalahan, jangan diumbar, apalagi diumbar di media sosial. Tidak. Kalau kita ingin dia berubah, datangi, nasihati. Atau kalau kita tidak didengar, sampaikan kepada orang yang dia segani, agar orang tersebut bisa menasihatinya. Seperti ini sikap seorang muslim. Tapi tidak diumbar kemana-mana, ditutup aib saudaranya. Apalagi aib orang-orang yang memiliki otoritas. Tidak serta-merta kita bermudah-mudah mengumbar aib seorang pemimpin. Itu dia kaidahnya. Seorang pemimpin itu apabila sudah diumbar aibnya, dia masih jadi pemimpin, negara akan chaos, akan rusak. Akan rusak. Aib pemimpin itu harus dirubah, tapi tidak boleh dijadikan konsumsi khalayak ramai. Inilah Islam. Bukan hanya pemimpin, semua orang. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kalian berdua menghadap kepada Fir'aun. Lihat ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Fir'aun. Untuk apa? Faqula lahu qawlan layyina. Sampaikan kepada Fir'aun nasihat yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Semoga Fir'aun mengambil pelajaran dari nasihat itu dan takut kepada Allah. Para ulama ahli tafsir menjelaskan kandungan ayat ini. Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan dalam tafsirnya. Apa kata Al-Imam Al-Qurtubi? Fir'aun adalah makhluk manusia yang paling kejam, durjana saat itu. Nabi Musa alaihissalam manusia yang paling terbaik. Akan tetapi Allah memerintahkan manusia yang paling terbaik untuk datang menghadap manusia durjana, menasehatinya karena dia penguasa. Yang menasihati siapa? Nabi Musa. Ulama besar. Contoh ya, orang yang paling agung, itu yang menasihati. Bukan anak-anak mahasiswa, bukan. Yang menasihati pemimpin itu orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Ulama, alim. Kalau di ayat ini Nabi, Rasul. Subhanallah. Berarti pemimpin itu tidak boleh dijatuhkan martabatnya di hadapan khalayak ramai. Itu dia kaidahnya. Karena Allah memerintahkan Nabi Musa untuk datang 4 mata. Ya, 4 mata. Bukan berdiri di hadapan istana mengumbar aib, tidak. Bukan seperti itu jalan hidup seorang muslim dalam memperbaiki pemerintah. Subhanallah. Ini adab yang istimewa. Subhanallah. Islam itu agama yang cinta damai. Oleh karena itu Allah mengingatkan orang-orang yang membuat kerusakan di permukaan bumi. Dosanya besar. Ya. Apa kata Allah di dalam surat Al-Baqarah? Man qatala nafsan bighairi haqqin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang menggugurkan nyawa seorang manusia dengan semena-mena, maka dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Subhanallah. Berarti terorisme, ekstremisme itu diharamkan dalam Islam. Maka kita nggak boleh beragama dengan ekstrim. Ya. Bapak dan Ibu yang rahmati oleh Allah, karena sudah habis waktu kita, kami mohon maaf apabila ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari kami pribadi dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.